Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan tidak keluar dari tempat yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan, yang saya takzimi, Al-Habib Ali Al-Habib Husain bin Umar Al-Jadri dan keluarga besar dari Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Jadri, yang saya muliakan, yang saya takzimi, yang saya cintai. Wabil khusus yang saya juga muliakan Al-Habib Saleh Al-Khirit dan segenap para habaib yang lain yang mungkin hadir di tempat yang mulia ini, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, dan segenap para habaib, para guru, para asatid yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan kita doakan para guru, para habaib, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badannya sehingga bisa senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal. Kita pun yang hadir insya Allah mudah-mudahan terus panjang umur, sehat walafiat, bisa semangat hadir ke majelis ilmu. Amin ya rabbal. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan mampu untuk membayar hutang. Amin. Yang jomblo, ada yang jomblo kan? Banyak ya. Yang jomblo mudah-mudahan diberi kemudahan untuk dapat jodoh, insya Allah. Jodoh yang soleh soleha, yang sudah dapat, yang sudah nikah, mudah-mudahan ditambah sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah dapat satu, mudah-mudahan dikasih kemudahan dapat dua. Yang dapat dua, insya Allah dapat tiga. Yang dapat tiga, insya Allah dapat empat. Tapi yang perempuan yang hadir ke majelis ini, insya Allah suaminya setia, ada nikah lagi. Tidak tahu yang kabul yang mana ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, menyebut nama makhluk yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang mana insya Allah jika kita banyak menyebut nama Allah, jika kita banyak menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, derajat kita pun akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berapa menit ini takriban? Dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini, insya Allah diangkat derajat kita. Ada beberapa hal, kata ulama, yang bisa mengangkat derajat seseorang, sekalipun orang tersebut mungkin ilmunya sedikit. Karena jelas kalau orang memiliki ilmu pasti tinggi derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagi mereka yang mungkin ilmunya sedikit, ada kesempatan untuk diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kata ulama, arba'atun tarfa'ul mar'a wa in qalla ilmuhu. Ada 4 hal yang bisa mengangkat derajat seseorang wa in qalla ilmu, sekalipun ilmunya sedikit. Apa? Yang pertama at-tawadhu. Yang pertama dari 4 hal tersebut adalah tawadhu, merasa rendah, tidak sombong. Meskipun alim, meskipun berilmu, kalau sombong diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man qala ana alim fahuwa jahil. Bahkan ulama mengatakan, siapa orang yang berbangga, ana ini alim, ana ini punya ilmu, fahuwa jahil, maka hakikatnya orang tersebut bukanlah orang yang berilmu atau orang yang bodoh.
Tapi kalau yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu, yang merasa rendah, tidak merasa lebih tinggi dari orang yang lain, rafa'ahu Allah, maka Allah akan angkat derajat orang tersebut. Wa man takabbara, tapi sebaliknya, bagi orang yang merasa sombong, merasa tinggi, wada'ahu Allah, maka Allah akan hinakan orang tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang tawadhu sehingga bisa diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua al-hilm alladzi la yastafizzuhul ghadab. Seseorang bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun ilmunya sedikit kalau dia memiliki sifat sabar, yang dia tidak dikalahkan oleh emosinya, yang dia bisa mengendalikan emosinya. Orang yang seperti ini insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berapa banyak kita baca ayat di dalam Al-Quran, Allah sediakan pahala yang besar bagi orang yang sabar. Bahkan ma'iyah, Allah meletakkan ma'iyah, kebersamaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau sudah dekat sama Allah, bersama oleh Allah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti di antara kita ini hadirin memiliki ujian, cobaan, macam-macam. Jadi kita dituntut untuk sabar. Yang di rumah punya istri mungkin ganas, istrinya ganas, ya sabar. Istrinya ganas, marah, piring lempar sana sini, marah sedikit, ya sutil juga dilemparkan, gelas hancur, karena macam-macam kan. Nah, kalau kita bisa sabar menghadapi istri, kita diam, kita sabar, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak para aulia, jangan disangka kemudian orang-orang yang soleh itu istrinya kemudian diam, belum tentu hadirin. Kadang lebih ganas. Istrinya guru, istrinya kiai, istrinya habib, ini kadang lebih ganas. Jangan disangka terus mentang-mentang istrinya habib diam, belum tentu. Tidak bisa jadi jaminan. Kadang malah lebih keras. Kenapa? Karena dengan sebab seperti itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pian-pian yang punya istri ganas syukuri. Insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat para aulia wassalihin. Ambil contoh saja, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini di Hadramut, wali besar hadirin. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali luar biasa. Beliau itu wali tapi tidak tahu kalau dirinya adalah wali. Jadi memang para aulia ini ada yang tahu kalau dirinya wali, orang lain tidak tahu kalau beliau adalah wali. Ada juga yang beliaunya wali, tahu beliau kalau wali, orang lain juga tahu. Ada yang sama-sama tidak tahu, orang lain tidak tahu kalau beliau adalah wali dan dirinya adalah wali, dia juga tidak tahu. Nah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini termasuk wali yang kalau dirinya tidak tahu kalau wali. Dapat ujian, istrinya keras, ganas. Kalau sudah marah, piring terbang. Nah, akhirnya namanya sabar hadirin. Orang sabar ini ada batasnya. Nah, ketika beliau terus sabar, akhirnya tidak kuat. Keluar, dan ini salah satu cara kita. Kalau memang agak panas, kita keluar, tujuannya untuk biar tidak semakin menjadi-jadi. Jadi beliau keluar untuk menenangkan diri. Beliau keluar ke suatu tempat. Ternyata di tempat itu ada dua aulia yang berjubah. Kemudian tawasul. Ya Allah, di dalam doanya, ya Allah, dengan kedudukan walimu Syekh Abdurrahman Bajal Haban, kabulkan doa-doaku, kabulkan hajat-hajatku. Syekh Abdurrahman Bajal Haban terkejut. Ini siapa Abdurrahman Bajal Haban? Ini saya apa orang lain? Akhirnya beliau pastikan, Pak, saya mau tanya Pak,
Pian tadi bilang dengan kedudukan walimu si Abdurrahman Bajalhaban, kabulkan hajat-hajatku. Saya mau tanya, si Abdurrahman Bajalhaban itu siapa? Dijawab sama dua orang yang berjual. Pian tidak tahu si Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini adalah wali yang luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Sebabnya karena dia sabar menghadapi ujiannya istri. Sabar menghadapi ujiannya istri, godaannya istri, gangguannya istri. Jadi beliau memiliki istri yang keras, tapi beliau sabar sehingga dengan itu diangkat derajatnya oleh Allah. Mendengar seperti itu hadirin, Syekh Abdurrahman Bajalhaban langsung pulang. Dia peluk istrinya. Makasih ya, berkat pian saya diangkat derajatnya saya. Jadi pian-pian yang punya istri yang keras, yang sabar, tambahi lagi. Yang sabar ya, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Apalagi 4 keras semua, tambah itu. Ini yang kedua. Dari 4 hal yang bisa mengangkat derajat seseorang sekalipun ilmunya sedikit. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha ini dermawan. Dermawan dia. Memiliki lebih harta disisihkan untuk orang lain. Nyumbang masjid, nyumbang majlis, nyumbang madrasah. Yang seperti ini insya Allah cepat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun ilmunya sedikit. Orang kalau sudah sakho ini dermawan hadirin, berkah, kehidupannya berkah, rizkinya melimpah. Itu kalau orang dermawan. Dahulu itu ada seorang ulama besar, Ibn Mubarak. Beliau ini hadirin dermawan, tidak pernah nolak tamu. Kalau sudah ada tamu disuguhin. Beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada tamu dilihat dulu, diperiksa, dilihat dulu, diteliti. Ini tamunya bawa fulus enggak ya? Ini tamunya bawa makanan enggak ya? Kalau sudah bawa makanan, ahlan wa sahlan, disambut. Tapi kalau tidak bawa apa-apa, nak nyuruh anaknya kadang, nak bilang nak, abi lagi keluar, abah lagi keluar. Tapi kalau orang dulu tidak hadirin, hobinya memuliakan tamu, senang dengan tamu, karena mengingat asar. Dikatakan man akrama dhaifan wa huwa ya'rifu faka'annama akraman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang memuliakan tamu, dia tahu, kenal sama tamu tersebut. Kita kenal sama orang, kita tahu sama tamu ini, kita muliakan, maka seakan-akan pahalanya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akrama dhaifan, dan barang siapa yang memuliakan tamu, wa huwa la ya'rifu, dia tidak kenal sama tamu tersebut. Kita tidak kenal sama orang ini, tapi kita tahu dia ini orang muslim, dia orang masya Allah. Kita datangkan, ayo fadol ke rumah, mampir. Kemudian kita suguhi makanan, kita jamu. Dia tidak kenal kan sama orang ini. Apa balasannya? Faka'annama akramullah azza wa jal. Maka seakan-akan orang tersebut memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuliakan makhluknya Allah, maka seakan-akan kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sakho, dermawan. Ibn Mubarak itu hadirin, beliau ini hobinya memuliakan tamu. Nah, pernah suatu saat beliau mendengar kabar bahwasanya 3 hari lagi beliau akan kedatangan tamu. Tamunya ini 20 orang. Beliau bingung. Beliau mau memuliakan tamu gimana ini caranya? Dilihat semuanya habis, sudah sisa beras. Akhirnya beliau mikir terus, cari jalan bagaimana caranya memuliakan tamu. Akhirnya ingat masih ada yang namanya satu kuda, seekor kuda. Musyawarah sama istrinya. Wahai istriku, kita ini mau kedatangan tamu 20 orang. Kita mau jamu apa? Mau kita suguhin apa? Kata si istri, mas, kita tidak punya apa-apa sudah, cuman ada beras saja. Kata si suaminya, kata Ibn Mubarak, kita masih ada kuda. Bagaimana kalau kita sembelih itu kuda, kemudian kita suguhin, kita jamu tamu-tamu kita ini nasi panas dengan daging kuda. Apa kata istrinya? Ya ini sudah salah satu contohnya kalau wali ini ujiannya di istri, katanya.
Mendengar seperti itu mau menyembelih kuda, kata si istri apa? Mas, kalau kamu menyembelih kuda, harta kita satu-satunya kamu sembelih, mending kamu ceraikan aku. Bingung. Tapi beliau seorang wali, seorang aulia, seorang solihin, segala urusannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau istikharah. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, ini gimana ya? Menyeraikan istri atau menjamu tamu? Menceraikan istri atau menjamu tamu? Hasil istikharahnya apa? Diceraikan yang namanya istri dan menjamu tamu. Tapi ingat-ingat, ini jangan ditiru, takut apes. Nah, beliau ceraikan istrinya, beliau jamu itu tamu, tamunya dijamu, 20 orang datang semua makan nasi dengan daging kuda. Selesai pamit, ya bin Mubarak, jazakumullah khair, akramukumullah, akramas salihin. Pulang beliau, tamu-tamunya semuanya pulang. Langsung yang Ibn Mubarak ngeliat udah habis, istri habis. Akhirnya apa hadirin? Tapi beliau sabar. Tak lama ada satu orang kaya datang kepada Ibn Mubarak. Ya Ibn Mubarak, saya dengar kabar katanya Pian ini habis cerai ya sama istrinya. Sudah cerai ya sama istrinya. Iya betul. Si haji kaya tadi bilang, bagaimana kalau kamu nikah dengan anak gadis berumur 21 tahun. Mantap ya. Kalau Pian kira-kira gimana? Lanjut atau mikir-mikir? Wah, lanjut. Ibn Mubarak wali hadirin, semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau istikharah lagi, bilang sama si haji ini, Pak, tunggu 3 hari lagi Pian kesini. Ini wali. Pian 3 hari lagi datang ke sini, saya mau istikharah. Nanti saya kasih jawaban. Beliau istikharah. Ternyata apa istikharahnya? Hasilnya? Hasil dari istikharahnya menerima itu wanita. Nikah dengan wanita tersebut. Selesai nikah, sudah nikah, mertuanya langsung bilang apa? Ibn Mubarak, ini hadiah dari saya untuk kamu. Apa itu hadiahnya? 70 ekor kuda. Bayangkan, di sebelah satu dapat 70 ekor. Tidur, beliau tidur sampai akhirnya beliau mendengar Sami al-Hatif Yahtif, mendengar suara. Suara itu bilang apa? Ya Ibn Mubarak, qad talaqta ajuzatan wa badaltuha bikra. Ya Ibn Mubarak, kamu sudah menceraikan wanita tua, wa badaltuha bikra, aku ganti dengan perawan. Aku ganti dengan gadis berumur 21 tahun, putih, cantik. Qad dabahta wahidah, engkau sudah menyembelih 1 kuda. Wa badaltuha sab'in, aku ganti 70 ekor kuda. Artinya apa hatinya? Kalau kita memuliakan tamu, kita sedekah, kita dermawan, roman, kalau bahasa Jawanya itu, kita punya lebih, kita sisihkan untuk orang lain, Allah ganti lebih. Allah sediakan lebih. Cuman yang cerita barusan jangan ditiru. Takutnya beda nasib. Hilang semuanya akhirnya. Istri hilang, kuda hilang, harta hilang. Ini wali min auliyaillah dan bisa ditiru. Bukan tiruan ini. Tapi kita bisa ngambil hikmah. Ternyata orang kalau dermawan, Allah kasih lebih. Nah, kita ajak istri kita ta'awun 'alal bir, untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ada tamu, ayo kita muliakan. Dengan harapan apa? Allah kasih lebih. Tenang, nggak mungkin berkurang. Ini yang ketiga. Meskipun ilmu kita sedikit, tapi kita sakho, kita dermawan, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah husnul khuluq. Seseorang bisa diangkat derajatnya oleh Allah sekalipun ilmunya sedikit, yaitu dengan husnul khuluq, akhlaknya bagus. Orang ilmunya tinggi tapi tidak punya akhlak, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau akhlaknya bagus, Allah angkat derajat orang tersebut. Dan akhlak banyak hadirin. Kalau kita mau rinci banyak. Cuman pernah Abdullah bin Abbas ditanya oleh seseorang, wahai Abdullah bin Abbas,
Coba jelaskan kepada kami tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang baik. Ringkas saja. Kenapa? Karena akhlak yang mulia itu banyak, hadirin. Akhlak yang mulia itu banyak, tapi minta diringkas. Apa ringkasannya? Beliau menjawab 2 hal. Tandanya orang memiliki akhlak yang mulia karena 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah al-basyasyah, yaitu bermuka berseri-seri, dia mudah senyum. Nah, orang kalau sudah mudah senyum, akhlaknya mulia. Kalau dia mudah senyum, akhlaknya mulia. Tapi kalau mudah cemberut, ini tandanya orang tidak mulia akhlaknya sudah. Mudah senyum, dikit-dikit senyum. Jadi biar nanti pulang dari sini senyum terus. Tapi yang ada sebab. Kalau tidak ada sebab, ya bisa jadi masuk ke nanti rumah sakit nanti, kan repot. Mudah senyum, ini tanda orang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua apa? Al-kalamul layyin, perkataan yang lembut, yang lemah lembut, sopan santun, terlebih sama yang lebih tua. Kita bicara sopan santun, ini pertanda seseorang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Karena sebaliknya, orang kalau bicaranya kasar, ini akhlaknya tidak mulia sudah. Orang kalau sudah bicaranya kasar, pertanda dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Sebaliknya, yang perkataannya lembut, halus, dia memiliki akhlak yang mulia, yang insya Allah dengan hal tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 hal ini. Yang pertama tawadhu, kemudian tidak mudah marah, kemudian dermawan, sakho, kemudian yang keempat memiliki akhlak yang mulia. Insya Allah dengan 4 ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun hanya memiliki ilmu yang sedikit. Dan mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita 4 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat yang mulia ini, melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keberkahan dari majelis yang mulia ini, orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah, senantiasa mendapatkan ampunan Allah. Dan mudah-mudahan keberkahan dari majelis yang mulia ini, kuburan mereka, kuburan orang tua kita yang telah meninggal dunia, dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan dari majelis yang mulia ini, kuburan mereka disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan dari majelis yang mulia ini, orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh, solehah, yang bisa membahagiakan kedua hati kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan keberkahan dari majelis yang mulia ini tidak meninggal dunia melainkan husnul khatimah. Kita tidak meninggal dunia melainkan husnul khatimah. Lisan kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita dikaruniai anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.